Terima kasih Bapa, Kau telah melawat kami, Kau telah menyibukkan kami, Kau telah mendamaikan kehidupan kami. Haleluya. Sebentar lagi Tuhan, kami akan menyampaikan firman-Mu. Persiapkanlah hati umat kami semua, agar mereka akan fokus kepada firman-Mu pada pagi ini. Supaya firman-Mu yang hidup akan terus bertumbuh dalam kehidupan kami, agar kami menjadi teguh dan kuat dalam kami menghadapi apa jua badai kehidupan ini. Kami sangat bersyukur Tuhan Yesus. Tuhan baik, teramat baik bagi kami, sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, dan kami serahkan puji sembah kami dan firman yang akan kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin, amin, haleluya. Silakan duduk. Haleluya. Umat yang saya kasihi, dan saya percaya setiap kita sudah merasakan hadirat Tuhan pada pagi ini. Ada amin saudara-saudaraku? Haleluya. Sudah bersiap untuk mendengarkan firman Tuhan? Angkat tanganmu, lambaikan tanganmu. Haleluya. Haleluya. Jesus. Mari kita sama menyiapkan diri pada pagi ini untuk mendengarkan sabda-sabda Tuhan Yesus. Saudara yang saya kasihi, pada pagi ini tema kita adalah menjadi orang bersemangat dan optimis menghadapi masalah. Menjadi orang bersemangat dan optimis menghadapi masalah. Berbagai masalah yang kita hadapi setiap hari di dalam kehidupan ini. Sebelum kita merenungkan lebih lanjut lagi, mari kita membuka dalam Amsal 18 ayat yang ke-14. Di dalam Amsal 18 ayat yang ke-14. Mari kita sama-sama membaca, saudara. Amsal 18:14 yang berbunyi demikian. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Saya ulangi. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Haleluya. Mari kita berserah kepada Tuhan sekali lagi. Tuhan Bapa kebesaran kami, sekali lagi Tuhan, kami ingin berfokus kepada firman-Mu. Persiapkanlah setiap hati umat-umat kami semua, sebab kami sedang menghadapi masalah di dalam kehidupan ini. Biar Tuhan berbicara kepada kami melalui hamba-Mu, agar firman itu akan memberi kami pikiran, agar firman-Mu akan membawa kami ke dalam kemenangan. Siapkanlah hati kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur karena kami masih ada waktu untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, dan kami serahkan doa kami dan firman hidup pada pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Saudara
yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Beragam persoalan boleh menimpa siapa saja. Amin. Entah dia orang kaya, orang miskin, orang tua, orang muda, dan setiap orang yang hidup di dunia ini selalu berhadapan berbagai persoalan. Baik kau Kristen, baik kau non-Kristen. Setiap kita berdepan dengan berbagai masalah dalam kehidupan ini. Dan setiap orang, terlepas dari status, sosial, pendidikan, profesinya, dan bahkan sebagai hamba Tuhan pun tidak terluput dari namanya pergumulan ataupun persoalan. Jangan kita pikir, oh dia seorang hamba Tuhan, dia tidak akan dicelakakan, dia tidak akan menghadapi. Setiap orang selagi kita disebut sebagai manusia, kita akan menghadapi masalah. Amin. Haleluya. Manusia harus berhadapan dengan masalah selama hidup di dunia ini. Sebab apa? Kita belum 1 inci pun terangkat dari bumi ini, saudara. Dan setiap orang tentunya memiliki persoalan yang berbeda-beda. Masalah keuangan, masalah sakit penyakit, seperti COVID pada hari ini, yang sedang menular. Dan setiap hari kita melihat kes meningkat. Semalam yang paling tinggi, 4.200 lebih. Jadi, dunia, lebih lagi kita di Malaysia ini, dan khasnya di Sarawak ini, kita sangat takut akan jangkitan ini. Sebab dia akan membawa kepada maut. Sebab itu, bukan setakat kerajaan Malaysia saja yang memberi nasihat pandangan. Tapi lebih lagi, kita sebagai orang yang percaya, sebagai anak-anak Tuhan yang senantiasa berserah kepada Dia, kita harus adakan waktu bersama dengan Tuhan. Ada waktu untuk sesibuk apapun kita, saudara, tapi jangan biarkan waktu itu berlalu begitu saja. Tapi gunakan waktu itu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus. Ya. Dan juga macam-macam perkara. Berantakan rumah tangga. Sebab apa? Sebab sudah stres. Masalah keuangan, perbelanjaan tidak cukup, bil api tidak bayar, bil telefon, dan sebagainya. Jadi, kacau bil rumah tangga. Hingga banyak suami melarikan daripada rumah. Ya, perceraian dan banyak masalah. Tapi kita bersyukur. Walaupun apapun badai yang sedang menimpa dunia ini, kalau kita percaya kepada Tuhan, Dia akan tetap bersama dengan kita. Kita tidak boleh menyerah, saudara. Walau badai apapun yang sedang menerpa kehidupan kita. Sebab percobaan yang kita alami tidak pernah melebihi kekuatan kita, seperti yang disebutkan di dalam firman Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13 yang berbunyi demikian. Percobaan-percobaan yang kamu alami ialah percobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Dan pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Allah itu baik, saudara. Kalau kita senantiasa berserah kepada Dia, Tuhan akan buka jalan.
Dialah sahabat kita dalam segala kesusahan. Ya, Dialah Bapa kita. Dia selalu datang menghiburkan kita, mendamaikan kita, dan memenangkan kita kalau kita sentiasa berserah kepada Dia. Kalau kita percaya kepada Dia, kalau kita melakukan apa yang telah dituntut oleh Dia dalam kehidupan kita. Dan Dia menanggung segala masalah dan pergumulan di dalam kehidupan kita. Bukan 1 hari, bukan 2 hari, dan setiap hari Tuhan telah menanggung segala pergumulan dan masalah di dalam kehidupan kita. Biasanya ada beberapa hambatan dalam meraihkan sebuah keberhasilan di dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah sikap yang putus asa. Sikap yang putus asa ini akan membawa kita kepada kemunduran. Ya, jangan putus asa. Apapun yang kita ingin hasilkan dalam kehidupan, apa yang ingin kita jayakan, kalau kita seorang yang bersikap putus asa, kita tidak akan memilikinya, kita tidak akan memperolehinya. Dan kedua, patah semangat. Apabila doa tidak dijawab, kita terus patah semangat, dan kita tidak mau berdoa lagi. Buat apa saya berdoa? Doa saya tidak dijawab. Tuhan ada waktu Dia. Tuhan ada masa Dia. Bagaimana kita menganggap Tuhan dalam kehidupan itu, begitu juga Dia akan memberi keberhasilan dalam kehidupan kita. Menyerah. Yang keempat adalah menyerah. Ketiga, menyerah. Ya, kita selalu menyerahkan segala kelemahan kita kepada yang tidak sepatutnya diserahkan. Sebab kalau kita menyerah, bagaimana? Kita sudah kalah. Bagaimana kita tidak ada Tuhan? Sebab Tuhan kita tidak pernah kalah. Ya, bila Dia dicobai, Dia tidak pernah kalah. Malah iblis sekalipun akan tunduk kepada Dia. Dan juga yang keempat, keinginan untuk mundur. Keinginan untuk mengundurkan diri. Dan ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan sebagainya. Kalau sikap seperti ini dibiarkan, ia akan membuat seseorang itu menjadi kecewa. Oleh karena apa? Apa yang dia inginkan, kita tidak akan mendapatkannya. Dan tetap tinggal dalam masalah. Jauhkan saudara, hindarkan sikap-sikap yang demikian. Sebab Tuhan kita yang Maha Kuasa. Sebab Tuhan kita tidak dapat dikalahkan oleh apa-apa dalam dunia ini. Ya, Dia Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam menghadapi setiap masalah, kita memerlukan sebuah semangat untuk berjuang dan bangkit. Itu yang Tuhan mau. Ya, kita perlu ada semangat. Walaupun apa yang terjadi dalam kehidupan, kita harus bersemangat dan kita bangkit. Jangan kita lemah, jangan kita mundur, dan jangan kita kecewa, jangan kita terus merajuk. Sebab Tuhan adalah yang Maha Kuasa. Dan dengan pertolongan Tuhan, pasti kita akan sampai kepada tujuan yang kita inginkan. Ya, sebab itu saya selalu nasihatkan kita, dekatkan diri dengan Tuhan, setia dengan Tuhan Yesus, lakukan yang terbaik selagi kita mampu bagi Tuhan Yesus. Dan kalau kita mendengar dikit di firman Tuhan dalam 1 Raja-Raja 19, kita dapat melihat sebuah keadaan yang mengisahkan seorang yang tidak lagi bersemangat di dalam hidupannya. Siapa saudara? Dalam 1 Raja-Raja 19, siapa? Nabi siapa? Nabi Ilya. Ya. Keberhasilan Ilya
membunuh 450 orang Nabi Baal seorang diri, membuat Isabel marah dan memaksud untuk membunuhnya. Mendengar berita itu, larilah Elia untuk menyelamatkan diri di dalam ketakutan, putus asa, dan patah semangat. Ia lari kemana? Ia lari ke gunung Tuhan, yaitu Gunung Horeb, untuk bersembunyi. Ada berapa keadaan yang dialami oleh Elia semasa dia melarikan diri ke gunung itu. Yang pertama, ia merasa keletihan. Letih jasmani setelah perjalanan yang panjang. 40 hari, 40 malam lamanya baru dia sampai ke gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Dalam 1 Raja-Raja 19 ayat yang keempat b, ia mengatakan, kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Dia patah semangat, dia mengadu. Kenapa dia berkata demikian, saudara? Karena ia merasakan telah gagal membuat bangsa Israel untuk bertobat. Karena ia merasa gagal untuk membuat bangsa Israel untuk bertobat. Banyak cara yang dia telah sampaikan, tapi tidak juga bangsa Israel bertobat. Dan yang ketiga, ia merasa kesepian. Sebab hanya seorang diri saja di dalam pengumuman untuk kebenaran Allah. Yang lain tidak menyokong dia. Dan jawabannya dalam 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-10. 1 Raja-Raja 19 ayat ke-10. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, merubuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Dia komplain dengan Tuhan. Semua kerja Tuhan sudah aku buat. Dan semua ini, kenapa orang masih membenci aku? Kenapa orang menepikan aku? Ya. Adakah Allah berdiam, saudara? Apabila dia mendengar sungutan kita, apabila kita komplain kepada Tuhan Yesus, kita ada hak untuk berkomplain kepada Tuhan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Allah tidak berdiam diri, saudara. Ia tetap memperhatikan Elia yang sedang patah semangat itu. Ia membiarkan Elia istirahat dan tertidur. Kemudian Allah mengirimkan malaikatnya untuk memberi Elia makan. Allah juga datang untuk memberikan semangat kepadanya dan memperkuatkan imannya di padang Horeb itu. Allah sesungguhnya tidak akan meninggalkan nabi ataupun umat-umatnya yang setia. Kita harus sentiasa setia, saudara. Sebab itu dituntut oleh Tuhan Yesus. Apapun kekurangan kita, tetap setia kepada Tuhan. Sebab Tuhan pasti tidak pernah berdiam untuk memberkati kita, untuk memberi kekuatan untuk kita, memberi kita semangat yang patah akan kembali bangkit. Semangat yang mundur akan terus maju kembali. Ini yang Tuhan tuntut daripada kita. Sebab dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 15 hingga 16 yang berbunyi demikian. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, kau harus mengurapi Elisa bin Safat dari Abel Mehola menjadi nabi menggantikan kau. Tuhan mengarahkan Elia untuk mengurapi orang lain supaya mereka akan diwariskan untuk menjadi pemberita tentang Tuhan Yesus.
Sebab dia sudah patah semangat, dia sudah ingin mengundurkan diri. Dan Tuhan tidak pernah melepaskan dia, mendorong dia supaya dia akan mengalihkan apa talenta karunia dan dia untuk kepada orang lain. Ya. Dan ketika anak-anak Tuhan putus asa, dimanapun mereka berada, melalui Yesus, mereka dapat memohon kepada Tuhan untuk menerima kekuatan dan semangat yang baru agar mampu menghadapi situasi apapun sepanjang kehidupan kita. Jangan berserah, kuatkan semangat kita dalam perjuangan kehidupan ini. Lebih lagi kita yang masih muda, lebih lagi kita yang masih belum dalam keberhasilan hidupan ini. Ya. Dan orang bersemangat adalah orang yang tidak mau menyerah dan tidak mau terpengaruh oleh keadaan, sekalipun keadaan itu kurang baik. Ya, kadang-kadang kita bila kurang baik sudah semangat, kecewa, tidak mau. Saudara, hidup dalam dunia ini jarang yang baik. Yang tidak baik yang selalu kita terima. Yang selalu baik, tidak baik yang kita selalu lihat. Ya, kebaikan itu hanya daripada Tuhan Yesus. Ya, kalau manusia bukan tidak baik, tapi kadang-kadang tidak baik. Dia melemahkan satu sama lain. Dia mengumpat satu sama lain. Depannya baik, di belakang bukan main dia cerita kita. Ini manusia, ya. Tapi kita harus bersemangat. Dan kita serah kepada Tuhan Yesus. Ya, sebab orang yang bersemangat adalah orang yang tidak mau menyerah dan tidak mau terpengaruh oleh keadaan sekalipun keadaan itu tidak baik. Tindakan perbuatan tidak ditentukan atau terpengaruh oleh keadaan. Mengapa demikian, saudara? Karena ia memiliki target dan tujuan yang ingin dicapainya. Orang yang bersemangat akan tetap optimis. Mereka percaya karena bersama dengan Tuhan akan mampu untuk menghadapi setiap kesukaran dalam kehidupan ini. Sebab itu kita mampu menghadapi setiap dugaan ujian dalam kehidupan kita. Sampai ke hari ini. Walaupun banyak yang belum kita selesaikan. Dan banyak lagi pergumulan yang tiada dalam kehidupan kita. Tapi sedikit demi sedikit, peringkat demi peringkat, kita akan merasakan perubahan. Ya, sebab Tuhan akan sentiasa bersama kita. Tuhan mendengar doa kita. Lambat atau cepat, Tuhan tetap tidak mengabaikan kita. Yang penting, bagaimana kita menganggap Tuhan dalam kehidupan ini. Dalam Filipi 4 ayat yang ke-13 telah mengatakan, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Inilah semangat yang Tuhan berikan pada kita. Orang yang bersemangat memiliki iman. Tetap percaya kepada firman Tuhan yang berkuasa. Firman Tuhan akan berkuasa apabila kita membaca dia. Apabila kita membuka dia, dia tidak akan berkuasa. Kalau kita tidak membuka dia, kalau kita tidak membaca dia, kalau kita tidak merenungkan ke dia, kalau kita tidak bertindak atas apa yang dinyatakan firman Tuhan itu. Banyak orang, bila tidur letak atas bantal, supaya tidak dapat mimpi indah. Ini kepercayaan karut, saudara. Ya, firman Tuhan tidak akan berkuasa selagi kita tidak membaca dan tidak membukanya. Ya, karena dengan bersemangat kita akan tetap mengarahkan pandangan kita dan tujuan kita dan usaha kita kepada Tuhan hingga kita mencapai kejayaan. Dan untuk menjadi orang yang bersemangat, yang selalu optimis, kita memerlukan apa, saudara? Yang pertama, keberanian bertindak untuk mengambil risiko. Yang pertama adalah kita memerlukan keberanian bertindak untuk mengambil risiko. Ya. Sebab banyak risiko yang perlu kita ambil dalam kita mencapai kejayaan. Ya, waktu kita sekolah, ya, daripada sekolah rendah darjah 1, menulis pun suka, sebab tangan kita tidak pernah. Tapi bila kita sudah selalu dilatih, akan kita senang untuk menulis.
membaca kan? Tidak pandai membaca kita. Tapi lama-kelamaan sampai darjah 2, darjah 3, kita sudah ada pandai sikit, sudah ada mahir sikit. Wah, tulisan up, down, bam, swing. Dulu pakai kapul, hari ini pakai whiteboard. Ya, lagi ada. Lepas ini pakai apa sekarang? Pakai komputer saja. Copy paste saja. Ya. Sebab itu kita copy paste saja. Kita tak ada nilai sendiri. Sebab itu kita kurang berjaya. Sebab kita mengambil hak cipta orang lain untuk dijadikan kita berhasil. Tapi kalau hak cipta kita sendiri, pasti akan lebih baik, saudara. Ya, orang yang bersemangat memiliki keberanian untuk bertindak. Siap hidup dan siap mati. Mereka tidak takut dan gentar karena mempunyai ketetapan hati yang mantap. Ingat bagaimana kisahnya Sadrak, Mesek, dan Abednego. Sama sebenarnya. Sadrak, Mesek, dan Abednego. Ingat kisah ini, ya? Ada sebuah perintah yang telah dibuat oleh ketika mendengar bunyi sasakala, seruling, kecapi, atau alat musik lainnya, maka haruslah setiap orang bersujud menyembah patung yang telah didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Ya, mereka tidak mau menyembah patung yang telah didirikan oleh Raja Nebukadnezar tersebut. Mereka ingkar, ya, sebab mereka percaya akan Tuhan Yesus. Dalam Daniel 3 ayat 6, dia mengatakan, siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan setika itu juga ke dalam perapian yang bernyala-nyala. Kalau kita diperintahkan demikian, apa kita buat? Larikah ataupun kita tunduk? Saya percaya banyak kita hari ini kita akan lari. Ya, kita tidak mau percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab ini, dunia hari ini, orang yang tidak percaya, tidak memiliki apa-apa, saudara. Bagi orang yang berani, orang yang percaya menghadapi setiap risiko dalam kehidupan ini, mereka akan berhasil. Didapati bahwa mereka tidak mengindahkan titah itu, mereka tidak mau memuja dan menyembah patung tersebut, adalah sebuah ancaman bagi mereka dengan risiko. Mereka harus dimasukkan dalam perapian. Mereka tidak khawatir, cemas atau takut, malah dengan berani untuk menerima hukuman itu. Mereka tetap mempertahankan iman mereka yang percaya. Ya. Di dalam Daniel 3 ayat 17 hingga 18. Beginilah yang mereka ucapkan kepada raja itu. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Mereka berani berkata, tidak akan, mereka pun berani bertindak menentang hukuman yang sudah ditetapkan itu. Dengan amarah, raja itu memerintahkan supaya perapian dibuat 7 kali lebih panas dari biasa. Dan ketika mereka dicampakkan dalam perapian itu, apa akan jadi mereka? Mereka tidak terbakar. Rambut di kepala mereka pun tidak hangus. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada. Kenapa? Karena mereka percaya kepada Tuhan. Karena mereka mengindahkan apa yang dikatakan Tuhan. Ya, mereka tidak mau menyerahkan ketakutan mereka kepada yang tidak benar. Dalam Daniel 3 ayat 26 mengatakan, lalu Raja Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesek, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah
dan datanglah kemari. Sampai raja tunduk kepada mereka. Sampai raja bertanya kepada mereka. Ya. Sebab inilah satu kuasa yang luar biasa, yang ajaib, supaya dunia akan melihat kuasa Tuhan itu nyata. Dan saya percaya kuasa itu pun sudah nyata dalam kehidupan kita. Mujizat itu pun sudah nyata dalam kehidupan kita. Ada kita meragui Tuhan lagi? Ada kita tidak percaya kepada Tuhan lagi, saudara? Ya, sebab kita banyak melihat mujizat terjadi. Sampai sekarang ini masih terjadi mujizat-mujizat yang nyata, yang harus kita peramati. Dan mereka keluar dengan selamat dari perapian. Tuhan menyertai mereka. Dengan berani mereka mengatakan, sekalipun Allah tidak menolong, mereka siap untuk mati bagi Tuhan. Nampak? Tetapi Tuhan tidak tinggal diam. Mereka diluputkan dari panas api itu, dan mereka tidak terbakar, tidak hangus, dan tetap utuh seperti sedia kala. Inilah satu semangat perjuangan yang harus kita ada dalam kehidupan kita ini. Dan juga dalam Yesaya 43 ayat 2b. Ya, dalam Yesaya 43 ayat 2b telah mengatakan, apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Inilah satu Tuhan nyatakan bagi setiap kita pada hari ini. Kalau kita berani bertindak, lakukan sesuatu kebenaran, Tuhan pasti menolong kita. Tuhan tidak menolong sebab kita bukan suatu kebenaran yang kita lakukan, saudara. Ya, bukan kehendak Tuhan. Sebab itu Tuhan tidak menjawab kita. Sebab itu Tuhan tidak di pihak kita. Ya, Tuhan juga pasti membela kita melalui firman-Nya. Jadi jangan takut. Hadapi setiap persoalan. Jangan lari. Tuhan memberi kekuatan agar kita dapat meraihkan keberhasilan dalam kehidupan ini. Kita tahu apa yang tidak disukai oleh Tuhan dalam kehidupan. Ya, kita tahu apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan. Tapi kalau kita melawan apa yang telah dinyatakan Tuhan, kita akan menanggung akibat dia. Ya, kita akan kecewa dan kita akan patah semangat. Lalu kita tidak akan sampai kesudahan dia. Saya galakkan kita, pulihkan diri kita dengan semangat untuk menikmati Tuhan sentiasa dalam kehidupan ini. Yang kedua, sikap yang harus kita milikilah sikap yang tidak mau menyerah. Ya, sikap yang tidak mau menyerah. Dalam Alkitab ada sebuah cerita tentang seorang perempuan yang sudah 12 tahun. Ini selalu kita mendengar. Menderita tentang pendarahan dia. Dan perempuan itu sudah diobati oleh berbagai tabib, artinya bomoh-bomoh lah, dukun lah. Namun keadaannya masih teruk juga. Dan perempuan ini tidak putus asa. Ia tetap memiliki semangat untuk sembuh. Apabila dia mendengar berita tentang Yesus, Juru Selamat, dan dia berusaha untuk mencari Yesus. Sebab dia yakin Yesuslah yang dapat menolong untuk menyembuhkan dia. Dan perempuan ini adalah orang yang bersemangat. Dan ketika Yesus dalam perjalanan menuju rumah ibadat, di tengah kerumunan banyak orang, perempuan itu berusaha untuk menghampiri Yesus agar menerima kesembuhan daripadanya. Dan perempuan ini tidak mau menyerah. Dia tetap memiliki semangat. Dan dia terus berjalan menghampiri Yesus sekalipun sedang dalam penderitaan, kesakitan, dalam pendarahan dia. Mungkin dia berjalan seperti orang yang normal juga. Dan tidak normal. Sebab oleh karena penyakit itu. Dan jalannya lambat. Tetapi ia harus berusaha untuk maju, mendekatkan diri kepada Yesus daripada belakang.
dalam niat dia, asal saya sentuh jubah dia, saya akan dipulihkan. Semangat dia. Ya. Dan perempuan itu mempunyai tujuan untuk sembuh. Dan sebab ia memiliki iman. Dalam Matius 9 ayat 21. Matius 9 ayat 21. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan setelah hal itu dilakukannya, ia pun menjadi sembuh. Jerih payahnya tidak sia-sia. Ia berhasil, ia sembuh. Inilah satu iman yang harus ada dalam kehidupan kita. Dan setiap orang yang mau mendekatkan diri kepada Tuhan tidak akan menyerah. Tetap berjuang sampai memperoleh apa yang ingin dicapainya. Ya. Sebab itu kita jangan meragukan Tuhan. Kalau kita meragukan Tuhan, sebab itu kita tidak mendapat pemulihan, kesembuhan, kebangkitan dalam kehidupan ini. Dalam 2 Tuarikh 15 ayat yang ke-7. Dalam 2 Tuarikh 15 ayat ke-7 yang mengatakan, tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Dan juga dalam Ibrani 11 ayat 6b. Dalam Ibrani 11 ayat 6b telah mengatakan, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kadang kita sebagai manusia, bila sudah sakit baru mau mencari Tuhan. Apabila sudah miskin, sudah tidak dapat, baru mau mencari doa, tolonglah saya Tuhan, saya tak ada uang dan ininya. Bila sudah ada uang, sudah tidak ada waktu dengan Tuhan Yesus. Sudah tidak memberi yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Padahal tiap hari Tuhan memberkati napas kita, kesehatan kita, dan segala-galanya Tuhan tanggung dalam setiap kehidupan kita, saudara. Jangan mengabaikan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Kalau semangatmu sedang lemah, bangkitlah dan mendekatkan diri dengan Tuhan. Dengan berdoa yang sungguh-sungguh. Dengan berdoa yang persendirian, nyatakan kepada Tuhan Yesus. Bagi waktu dengan Tuhan, masuk dalam bilik, tutup bilik. Sampai kita menangis, sampai kita merasakan hadirat Tuhan. Selagi tidak merasakan hadirat Tuhan, jangan berhenti berdoa. Biar apapun orang ketuk pintu, tutup telepon kita seketika. Waktu kita ingin mendapatkan sentuhan Tuhan. Bacalah firman Tuhan dengan segenap hati kita. Jangan waktu kita letih, kita baca firman Tuhan. Memang kita mengantuk. Waktu kamu bangun, ya, masa itu adalah firman Tuhan yang harus kita baca. Sebab itu kita nasihatkan supaya kita akan cukup tidur, cukup istirahat, baru kita dapat menikmati firman Tuhan Yesus. Ya, sebab dalam keadaan letih kita sudah baca-baca sedikit sudah. Sebab firman Tuhan ini memang kalau aku baca surat kabar tidak mengantuk, komik ke apakah? Hahaha. Cerita yang lucu sedikit. Ketawa. Kalau tentang firman Tuhan ini, kadang kita nantilah saya bacalah sekejap lagi lah. Sudah sekejap, besok lusa sudah kita tidak baca. Mengikuti ibadah. Jangan kita tinggalkan ibadah. Baik di rumah Tuhan, baik di rumah sendiri, baik dengan saudara mara kita. Ibadahlah satu dorongan, ya, untuk membangkitkan iman kita. Sebab tanpa ibadah kita tidak akan merasakan kuasa Tuhan itu nyata dan memuji, menyembah Dia dimanapun kita berada. Ya, kita ada telepon, lagu-lagu rohani ada di situ. Kita tinggal pilih saja apakah lagu yang sesuai yang kita rasakan hadirat Tuhan. Ya, lagu yang sesuai untuk kita menikmati sukacita Tuhan Yesus. Sebab Tuhan pasti akan menghiburkan kita.
pasti ada kekuatan baru dan upah yang akan diberikannya. Dan itulah janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, saudara, mungkin ini yang terakhir. Iman yang teguh. Ya, iman yang teguh. Rasul Paulus setelah pertobatannya memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan. Ia memenuhi panggilan Tuhan sebagai salah satu rasul yang ikut menderita bagi Kristus. Kita tahu sejarah kehidupan Rasul Paulus, ya. Dia adalah orang yang tidak baik. Banyak hal-hal yang dia lakukan sebelum dia mengenal Tuhan Yesus dalamnya. Tapi setelah Tuhan membangkitkan dia, setelah Tuhan mengamati dia, dia berubah kehidupan. Ya. Dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-8. Dalam 2 Korintus 4 ayat 8. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Inilah semangat Rasul Paulus. Apabila dia taat setia melakukan pekerjaan Tuhan Yesus, dia merasakan inilah satu yang dia nikmati sepanjang kehidupan dia. Dan ada dalam 2 Korintus 11 ayat 27 juga. Dalam 2 Korintus 11 ayat 27 juga mengatakan, ada banyak jerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dia pun menghadapi situasi-situasi apa yang kita hadapi pada hari ini, saudara. Ya, dalam mengiringi Yesus, Rasul Paulus banyak sekali mengalami penderitaan dan aniaya. Paulus juga mengalami kesedihan. Ia ditinggalkan oleh teman-teman oleh karena kebenaran dia dalam Tuhan Yesus. Dalam 2 Timotius 4 ayat 16 sampai ke 18. Dalam 2 Timotius 4 ayat 16 hingga 18. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku, semuanya meninggalkan aku. Tetapi Tuhan mendampingi aku dan menguatkan aku supaya dengan perantaranku Injil diberitakan. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaan-Nya di surga. Bagilah kemuliaan selama-lamanya. Dan ini yang ditunjukkan Rasul Paulus. Apabila Tuhan sudah mengurapi dia, apabila dia sentiasa berserah kepada Tuhan sepanjang kehidupan dia. Di Roma, pada saat itu sedang terjadi penganiayaan yang hebat dan tidak ada seorang pun yang berani mengakui mengenalnya Rasul Paulus. Dan Rasul Paulus merasa kesepian dan kecewa. Namun ia tetap merasakan kehadiran Tuhan yang memberi semangat, kekuatan untuk dia. Dan Rasul Paulus mengakui bahwa ia mempunyai banyak yang kokoh. Sebab Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Dan Rasul Paulus juga sanggup menghadapi dan mengatasi segala rintangan. Sebab Tuhan yang selalu memberi pertolongan dan kekuatan bagi dirinya. Kita pun sama juga. Kalau kita sentiasa berserah pada Tuhan, Tuhan akan menolong dan memberi kekuatan kepada kita. Karena iman yang teguh Rasul Paulus tetap berjuang dan bahkan setia sampai mati bagi Tuhan Yesus. Dan dalam 2 Timotius 4 ayat 7 hingga 8. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 7 hingga 8 yang telah mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman.
Sekarang telah bersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikurniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Yang beri semangat kepada kita pada hari ini. Apapun keadaan yang kini tengah kita hadapi, kita tidak boleh hilang pengharapan, putus asa, atau melepaskan iman kita saat kita menghadapi berbagai masalah di dalam kehidupan ini. Hadapilah semua ini bersama dengan Tuhan. Kita akan dapat mengalami pengalaman-pengalaman yang baru bersama Tuhan. Dan setiap firman Tuhan yang kita perlukan akan terjadi dalam kehidupan kita. Harus tetap kita percaya, sebab ada tertulis dalam firman Tuhan dalam Mazmur 89 ayat 35 yang mengatakan, dalam Mazmur 89 ayat 35, aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Inilah yang dinyatakan Tuhan bagi setiap orang percaya akan firman-Nya. Dan semua yang Tuhan janjikan itu melalui firman-Nya tidak akan ditarik kembali. Dan Tuhan tidak mengingkari setiap janji Dia, sebab janji Tuhan adalah iya dan amin. Ya, arahkan pandangan kita, pikiran kita, hati kita kepada firman Tuhan. Ya? Sebab itulah kebenaran yang akan memulihkan kehidupan kita ini. Sebab Allah itu sangat baik, saudara. Ya. Dan dalam Mazmur 34 ayat 19, banyak rujukan kita hari ini. Dalam Mazmur 34 ayat 19, Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ini yang telah dinyatakan Tuhan bagi kita. Kita harus percaya pada firman Tuhan, supaya iman kita akan makin teguh. Haleluya. Kita harus membaca, renungkan, dan katakanlah firman itu kepada diri kita sendiri maupun kepada orang lain. Lebih lagi pada keluarga kita yang dekat. Sebab kita banyak waktu semasa COVID ini bersama dengan keluarga. Ya, masa itulah kita nyatakan apa yang dinyatakan Tuhan melalui kita kepada keluarga kita. Satu perkataan, satu bab itu pun sudah memadai untuk semua renungkan bersama. Sebab semangat merupakan jalan untuk memperolehi apa yang kita perlukan setiap hari dalam kehidupan. Tetaplah semangat, milikilah kebenaran untuk melakukan firman Tuhan. Jangan pernah menyerah dan tetap teguh berpegang pada janji Tuhan sampai menjadi suatu kenyataan dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan memilihkan orang yang bersemangat, orang yang tidak patah hati. Dan orang bersemangat akan selalu optimis dalam menghadapi setiap persoalan dalam kehidupan untuk meraihkan keberhasilan. Dan selamat berjuang dan tetap bersemangat dalam Tuhan Yesus yang memberkati kita semua. Itu saja yang dapat kita kongsikan pada pagi ini. Dan kita sangat bersyukur karena apa yang Tuhan nyatakan kepada kita pasti akan menolong kita. Pasti akan mendorong kita, beri semangat kita supaya kita akan senantiasa dipulihkan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Sama kita mengamati firman Tuhan pada pagi ini, agar firman Tuhan itu akan terus bertumbuh dalam kehidupan kita, agar beri semangat perjuangan kita dalam kita menghadapi setiap badai kehidupan di dunia yang serba kekurangan ini. Sama-sama kita berdoa, sama-sama kita memperjuangkan kehidupan ini sampai panggilan kita yang terakhir dalam kerajaan Tuhan Yesus. Tuhan Bapa kebesaran kami sangat bersyukur menikmati firman-Mu pada pagi ini. Firman Tuhan yang mendorong kami
supaya kami terus bersemangat dan optimis dalam menghadapi apapun situasi yang terjadi dalam kehidupan kami. Bapa, kami tahu Kaulah jalan kebenaran dan hidup bagi kami. Kami ingin berserah penuh kepada Tuhan segala apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Lebih lagi makin hari nampaknya makin suka dalam kehidupan ini. Tapi kami tetap berpegang teguh kepada kebenaran-Mu Tuhan. Kami tidak mau menjual kebenaran-Mu dalam kehidupan kami. Kami ingin tetap di dalam aliran Tuhan Yesus. Ingin bersahabat dengan Tuhan. Ingin menjadikan Tuhan yang terutama dalam kehidupan kami. Ampunilah setiap kelemahan kekurangan kami Tuhan. Kami mengaku Tuhan Yesus, kami belum bertobat sepenuhnya dalam kehidupan ini. Kami masih ada kelemahan. Mampukanlah kami Tuhan setiap hari. Layakkan kami menghadap takhta Tuhan yang kudus. Dalam kami menyatakan hasrat dan keinginan kami kepada Bapa. Tuhan Yesus, kami telah melihat banyak mujizat yang terjadi dari dulu sampai sekarang. Agar kami terus mempercayainya Tuhan Yesus. Agar kami terus menghargai setiap mujizat yang nyata dalam kehidupan kami maupun saudara mara kami yang lain. Sebab mujizat itu adalah satu kepastian supaya kami akan terus percaya akan kebenaran-Mu. Haleluya Jesus. Terima kasih Tuhan. Berilah kami semangat setiap hari agar kami sama-sama berjuang untuk mengarungi setiap liku-liku kehidupan ini dengan tabah, dengan rendah hati, dengan penuh kesabaran. Penuhilah kami dengan iman yang teguh Bapa. Agar kami akan siasa seangkatan dengan Tuhan dalam kami mengarungi setiap liku-liku kehidupan ini Tuhan Yesus. Jadikan kami orang yang berani, orang yang cekal hati dalam kami mengarungi setiap kehidupan ini Tuhan Yesus. Lebih lagi dalam kami memperjuangkan keluarga kami, saudara mara kami, ibu bapa kami, supaya mereka akan memiliki semangat untuk terus berjuang dalam kehidupan ini, untuk terus meninggalkan tabiat-tabiat duniawi, supaya terus datang kepada Tuhan Yesus dan berserah sepenuhnya apapun kemunduran dalam kehidupan. Kami percaya Tuhanlah jalan penyelesaian dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, karena kami masih ada waktu untuk menyampaikan firman-Mu. Ada waktu untuk berkongsi dengan umat kami semua. Walaupun tidak dapat bersama di rumah-Mu pada pagi ini, mereka berada di rumah masing-masing, di tempat kerja, baik pun yang dalam perjalanan kemanapun mereka pergi pada pagi ini. Agar mereka terus diurapi, agar mereka terus dilindungi, agar mereka terus diberkati dalam kehidupan ini Tuhan. Terima kasih Bapa, segala kebaikan-Mu kami rasakan. Kami sangat bersyukur memiliki Tuhan seperti Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, dan kami serahkan doa kami dan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus.